Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 432. Anakku tegak dan tidak membutuhkan siapapun untuk diurus. Lin Yu terbakar amarah karena tendangan ini. Jika dia berubah menjadi orang lain, dia akan memukulnya kembali dengan pengerik telinga besar, tetapi itu adalah adik laki-laki dan seorang anak He Jinki, jadi dia tidak melakukannya secara langsung dan berbalik. Ketika dia mendekati kedua menantu He yang sedang berkomunikasi dengan suara rendah, dia berkata kepada menantu keduanya, "Sun Peiji, halo, Chang Chang adalah anakmu, kan? Bisakah kamu mendisiplinkannya?" Sun Peiji melirik Lin Yu, wajahnya penuh rasa jijik, dan berkata dengan dingin, "Aku peduli dengan putraku. Apa yang dilakukan putraku padamu? Hei, tidak bisa menangkapku, idiot." Saat ini, Chang Chang berlari lagi dan menendang Lin Yu di betis. Lin Yu tidak menghindar, dengan sengaja membiarkannya menendangnya, lalu berkata kepada Sun Peiji, "Apakah kamu melihatnya? Saya pikir itu adalah sesuatu, tapi itu hanya menendang Anda." Sun Peiji mendengus dan berkata, "Betapa menyakitkan anak menendang, Anda sudah dewasa, dan Anda peduli tentang sesuatu dengan seorang anak, sialan menarik. Sudah kubilang kau mengendalikannya. Jika kau terus memanjakannya dengan cara ini, cepat atau lambat dia akan menderita. Jika kau tidak peduli padanya, aku mungkin harus membantumu mengaturnya." Lin Yu meliriknya dengan dingin. Kata, "Apa maksudmu? Kenapa kamu masih memukuli anakku? Ayo, pukul aku dan lihat." Sun Peiji tiba-tiba berkata dengan marah, rupanya mengharapkan Lin Yu berada di depan begitu banyak anggota keluarga. Berani melakukannya. Tapi begitu kata-katanya jatuh, Lin Yu tiba-tiba menendang keluar Chang Chang berlarian di tengah pantat Chang Chang. Chang Chang ditendang dan jatuh ke tanah dengan benturan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meluncur keluar beberapa meter. Dan kemudian berteriak, wajahnya pucat. Faktanya, Lin Yu dengan sengaja memperhatikan gaya bawah ketika menendangnya, dan tidak menyakitinya. Chang Chang menangis terutama karena dia takut. Chang Chang. Sun Peiji terkejut karena tidak percaya, dan kemudian berlari ke arah putranya, menggendongnya, dan bertanya dengan penuh semangat, "Nak, kamu baik-baik saja?" "Haha, pantas." He Jinki melihat adegan ini dan langsung berkata dengan sombong, "Anak ini belum dibersihkan, ditendang dengan ringan." Sun Peiji segera menoleh dan menatap tajam ke arah He Jinki. "Oke, kamu bajingan kecil. Kamu berani lari ke tempat dia untuk membuat masalah." Wajah menantu laki-laki Chao Chen menjadi dingin ketika dia melihatnya, dan dia berteriak pada adik iparnya, He Miao, yang menyaksikan kegembiraan itu. "Adik, seseorang memukuli anakmu." "Ah, siapa?" He Miao menoleh ke belakang dan melihat bahwa putranya menangis dengan air mata di wajahnya dan rona kulitnya berubah. Dia segera berlari, memeluk putranya di pelukannya, membujuk, dan pada saat yang sama menoleh dan bertanya kepada suaminya dengan tegas apa yang sedang terjadi. Ditendang oleh bajingan liar ini. Dengan wajah suram, Sun Peiji tiba-tiba berdiri, menggulung lengan bajunya, dan berjalan menuju Lin Yu dengan agresif. Ketika dia tiba, dia membanting tinju ke wajah Lin Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai pegawai negeri dengan sedikit kekuatan, tinjunya secara alami lembut. Dalam pandangan Lin Yu, ancaman itu hampir sama dengan putranya. Lin Yu dengan santai mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Sun Peiji. Kemudian, dengan putaran tiba-tiba, tubuh Sun Peiji dipaksa untuk berbalik, dan pada saat yang sama dia menyeringai dan berteriak, "Ah, sakit, sakit, biarkan aku pergi. Kamu bajingan, lepaskan suamiku." Melihat suaminya begitu rapuh, He Miao mengumpat secara diam-diam, dan segera mengangkat kepalanya dan meneriaki kakak tertua dan ketiga di sebelahnya, "Kakak laki-laki,
kakak ketiga, apakah kamu hanya melihat orang luar menindas orang-orang kita sendiri seperti ini? He Ziqin dan He Ziheng langsung berjalan ketika mereka melihat ini. He Ziqin dengan tenang berkata kepada Lin Yu, Tuan He, ini bukan tempat di mana Anda dapat melakukan yang terbaik. Silakan kembali. Kami tidak menyambut Anda. Lin Yu menarik tangannya kembali dan berkata dengan senyum tipis, sebenarnya, saya tidak ingin terlalu lama tinggal di sini. Beberapa orang memegang nama kerabat tersayang mereka, tetapi hati mereka lebih rendah dari binatang buas. Saya berharap He Erie segera mati. Wajah jelek seperti itu benar-benar menjijikkan. Setelah itu, dia memandangi saudara perempuan He San dan He Miao, dan mencibir, lalu menoleh dan berjalan ke lift. Bajingan kecil, siapa yang kamu bicarakan? Katakan padaku dengan jelas. He Miao sepertinya mendengar apa yang dikatakan Lin Yu, dan segera meraung pada Lin Yu, lalu tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan marah pada Lin Yu, bajingan kecil, katamu, kenapa kamu memarahiku? Sekaling kamu, kapan aku mengatakan bahwa aku sedang memarahimu? Mengapa? Apakah kamu mengakui bahwa kamu ingin He Erie bernapas, dan bahwa kamu tidak sebaik binatang? Lin Yu berkata dengan senyum di wajahnya. Letnan dan perwira kolonel sekitarnya tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika mereka mendengar ini. Faktanya, mereka juga mendengar perkataan He Miao dan He San sekarang, dan mereka merasa bahwa mereka mengutuk kepala mereka He untuk segera mati, jadi mereka baik-baik saja. Para suster tidak sabar untuk melihat mereka, melihat Lin Yu memarahi mereka untuk mereka merasa sangat bahagia. He Miao melihat tawa orang-orang di sekitarnya, dan tiba-tiba menjadi sedikit marah, dan berkata dengan tajam, kamu bajingan kecil tanpa ayah dan tanpa ibu, berani memarahiku seperti ini, dan lihat apakah aku tidak mau merobek mulutmu. Begitu suara itu jatuh, dia segera bergegas menuju Lin Yu dengan gigi dan cakar, tetapi sebelum dia bergegas ke Lin Yu, ada suara gemuruh dari sisi lain koridor, bajingan. Jangan hentikan aku. He Miao tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar suara itu, dan kemudian berbalik dan melihat bahwa ayahnya sedang berjalan ke sisi ini dengan tongkat, dan ada beberapa dokter yang mengikutinya. Ayah. Mata He Ziqin tiba-tiba terbuka, dan dia berlari dengan cepat memegangi ayahnya, dan berkata dengan cemas, ayah, kenapa kamu di sini? Anakku sekarat. Bisakah aku tidak datang? Ketika He Qingwu berbicara, wajahnya kaku dan ekspresinya tidak berfluktuasi, tetapi hatinya bergejolak. Putranya yang paling tercinta sekarang tergantung pada seutas benang. Bagaimana dia bisa acuh tak acuh? Kamu tahu, kulit He Ziqin berubah. Faktanya, saudara kedua terluka. Dia sengaja menyembunyikan ayah dan ibunya. Dia takut mereka khawatir, tetapi dia tidak berharap ayahnya tahu. He Ziqin melirik saudara ketiganya dengan curiga, mengira itu adalah saudara ketiga yang mengatakannya, tetapi He Ziheng segera melambaikan tangannya, wajahnya penuh kejutan, menunjukkan bahwa dia tidak pernah membocorkan angin apapun. Kamu pikir aku sudah tua dan tidak berguna, jadi aku tidak tahu apa-apa, kan? Katakan, aku belum cukup umur untuk menjadi bingung. He Qingwu mendengus dingin, jelas dengan sengaja menyembunyikan masalah ini dari He Ziqin. Ketidakpuasan. Ayah, aku tidak akan memberitahumu. Sebenarnya aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya takut kamu khawatir. He Ziqin segera menundukkan kepalanya dan berkata kepada ayahnya dengan pengecut. He Ziqin tidak takut pada langit, tapi dia takut pada dirinya sendiri sebagai Laozi. Ayah, kamu datang tepat, bajingan kecil ini berani mengalahkan cucumu. Dia Miao sangat senang ketika dia melihat ayahnya. Dia segera berlari dan berteriak, ayah, kamu harus menjadi tuan untukku. Dia tahu bahwa ayahnya menginjak kakinya, dan ibu kota akan bergetar 3 kali selama ayahnya mengatakan sesuatu, Lin Yu pasti tidak akan bisa memakannya. Keluar dari sini. Tapi yang mengejutkan, He Qingwu bahkan tidak melihatnya,
dia berteriak padanya dengan dingin dan berjalan melewatinya. He Miao tiba-tiba mengguncang tubuhnya ketika dia mendengar ini. Dia pikir dia salah dengar, dan berkata kepada ayahnya dengan takjub, "Ayah, kamu, apa yang kamu katakan? Keluar, keluar sekarang. Bawa keluargamu dan keluar dari sini." He Qingwu bahkan tidak menoleh, suaranya sangat rendah. He Miao tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian matanya merah, dan mulutnya penuh dengan keluhan, dan dia berkata, "Ayah, ada apa denganmu? Bagaimana aku menyinggung perasaanmu?" "Miao Miao, oke, ayo cepat pergi, apa kau tidak melihat lelaki tua itu marah?" Sun Peiji bergidik saat melihat ayah mertuanya marah. Ia bergegas menghampiri dan meraih tangan istrinya dan menyeretnya ke lift. "Kakak kedua adalah putranya sendiri, bukankah aku bukan putrinya sendiri?" kata He Miaomo dengan air mata sedih, dan hatinya sengit. Dia tahu bahwa ayahnya menyukai putranya, dan omong-omong, dia menyukai penampilan seperti ini bajingan kecil saudara keduanya. Kebenciannya pada saudara laki-laki keduanya tidak bisa membantu tetapi semakin dalam lagi, berharap saudara laki-laki keduanya segera meninggal. "Oke, adik kecil, apa kau tidak melihat lelaki tua itu marah? Kau masih main-main di sini, dan jangan lihat waktu dan kesempatan." He Ziqin langsung meneriaki adiknya, lalu melambaikan tangannya, "Taat, kau kembali dulu baik." He Miao menunjuk Lin Yu dan berteriak dengan marah, "Bajingan kecil, aku tidak pernah selesai denganmu." Setelah berbicara, dia meraih tangan putranya dan berbalik dan pergi. "Tuan He, jangan kaget, adikku pemarah." He Ziheng berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Lin Yu, "Atau kamu harus pergi dulu. Tuan, dia adalah tamuku yang terhormat, yang berani melepaskannya." He Qingwu, yang sudah berjalan mendekat, tiba-tiba menoleh dan memelototi putra ketiganya ketika dia mendengar ini. Kemudian, wajahnya lambat, dan dia berkata kepada Lin Yu, "Tuan He, tolong tunggu sebentar, saya punya sesuatu untuk diberitahukan nanti." "Ini baik." Lin Yu sedikit terkejut, sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang dia minta agar dia tetap tinggal. "Pak Tua." Pada saat ini, Letnan Laksamana sebelumnya melihat permaisuri He Qingwu bergegas menemuinya dan memberi hormat. "Kepala yang bagus." Beberapa jenderal besar lainnya segera mengikuti di belakang dan memberi hormat dengan wajah serius. "Wah, kalian masih sama." He Qingwu menyapu para jenderal dengan cambang yang agak putih dan berkata dengan ringan. Para petugas yang hadir terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya, tetapi mereka langsung menerima begitu saja. Bagi Pak He, para jenderal ini memang anak nakal. Mungkin para jenderal ini pernah bertugas di bawah orang tuanya. Bagaimana dengan tentara? Para jenderal juga mengangguk dengan hormat dan berkata, "Kamu tua dan kuat. Si Zhen terluka untuk melakukan tugas itu, kan?" Mata berlumpur He Qingwu tiba-tiba menyala karena kesedihan, menoleh untuk melihat putranya yang terbaring tak bergerak di tempat tidur di unit perawatan intensif. Tenggorokannya bergerak, tangannya yang kurus tersentak. Menggenggam kruk di tangannya. "Tidak buruk." Letnan itu mengangguk dan menghela nafas. "Pak Tua, maafkan saya tidak menjaga diri saya sendiri." He Qingwu melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Anakku berdiri tegak dan tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya. Untuk negara dan rakyatnya, bahkan jika dia dihancurkan, terus kenapa?" Kata-kata He Qingwu itu berani, tapi sudah ada lapisan air mata di matanya. "Ayah, jangan khawatir, hasil pemeriksaan kakak kedua belum keluar, dan masalahnya mungkin tidak seserius yang kita duga." He Ziqin tidak bisa menahan rasa sakit ketika melihat ayahnya begitu sedih, dan buru-buru membebaskannya. "Saat aku muncul barusan, aku kebetulan bertemu Zhao Zongji, tapi aku sudah melihatnya." He Qingwu mengguncang tubuhnya dengan tiba-tiba ketika dia mengatakan ini,
Seperti lilin yang tertiup angin, yang bisa padam kapan saja. Apa kau melihatnya? Hezekin tampak terkejut dan buru-buru bertanya, bagaimana situasinya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.